8 min C. Nah, untuk gaya totalnya berapa? Ya berarti tinggal ditambah aja. Yang I berarti berapa ditambah yang C. Sehingga didapatkan nilai 8,738 plus 0,16 N min C. Seperti itu. Nah, kalau misalkan mau cari besarnya aja, berarti tinggal diakar kuadratkan. Seperti itu. Nah, dari sini ada yang mau didiskusikan belum yang nomor 2A? Permisi Mbak, izin bertanya. Iya. Tadi Mbak ada menyinggung soal arah itu Mbak. Kemudian ada rumus yang K kali Q1 Q2 per R kuadrat dikali R yang unit vektor itu. R unit vektor itu biasanya kasus soalnya seperti apa ya Mbak? Dan penggunaannya tuh kayak gimana? Saya kurang paham. Kasih Mbak. Sebenarnya itu sama aja. Jadi kalau misalkan soal ini pun kita pakai rumus R sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat kali R topi, itu kita juga bisa. Mungkin itu akan lebih cepat gitu. Kita nggak usah langsung cari besarnya berapa, terus nentuin arahnya. Tapi kayak itu tuh sekalian gitu loh. Kalau misalkan ada berapa besarnya gaya dan arah, kita tuh sebenarnya bisa langsung pakai yang rumus ada R topinya itu gitu. Nah, kalau rumus ini, soal ini kita masukin pakai rumus yang R sama dengan kaki 1, Q2 per R kuadrat per R topi, itu juga bisa. Pokoknya kalau misalkan kayak gitu tuh, kita bisa langsung menentuin arahnya. Kalau gini kan kita cari besarnya dulu, terus kita nentuin arahnya sendiri, masing-masing berapa. Nah, kalau misalkan pakai R topi, itu bisa langsung ketahuan kayak dia arahnya ke I positif gitu sih. Oke. Terima kasih banyak Mbak. Oke. Mungkin yang soal B tadi ada yang mau jawab nggak? Sebelumnya Yasmin tadi NRV berapa ya? 50, 14, 21, 10, 50. Oke, makasih Yasmin. Oke, mungkin langsung ada yang mau dijawab nggak? Oh iya, maaf. Jadi untuk yang nomor B, itu kan kita disuruh mencari medan listrik ya. Medan listrik sendiri rumusnya adalah gaya per muatan. Ya udah kita tinggal masukkan saja berapa tadi nilai gaya yang diperoleh di nomor A dibagi dengan muatan yang bekerja pada 4. Nanti didapatkan hasil
10 pangkat 6 dikali min 4,37 Newton kolom I, min 0,08 Newton kolom J. Nah, dari soal nomor 2 ini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan nggak? Oke, kalau mungkin udah cukup jelas, aku lanjut soal selanjutnya ya. Nah, ini soal nomor 4. Tentukan besar dan arah medan listrik di titik P, yaitu 3M, 5M, 2M, yang disebutkan oleh muatan Q1 sebesar 5 mikrokolom yang berada di titik N1M, N1M, dan N1M, dan muatan Q2-nya adalah N2 mikrokolom, milik kolom ya, ini bukan mikrokolom, yang berada di titik 1M, 1M, 1M. Nah, yang ditanya berarti apa medan listrik yang bekerja pada titik P dan juga arahnya. Mungkin kerjain dulu sampai 14.10 kali ya. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa presensi ya. Presensinya udah aku taruh di kolom chat.
Kodenya 473250. Gimana, ada yang mau coba jawab nggak? Nah, untuk soal ini, kita tuh bisa pakai kasus yang rumus F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat kali R kuadrat. Karena ini kan juga ditanya arahnya sekaligus ya. Oke, gimana, ada yang mau coba jawab nggak? Atau mau dibahas aja bareng-bareng? Oke, kita bahas bareng-bareng aja kali ya. Nah, jadi ini tadi kan titik P itu diketahui ya, bahwa dia berada di titik 3M, 5M, dan juga 2M. Nah, di mana muatan satu itu adalah sebesar 5 milikolom. Di mana titik pada Q1 ini terletak pada min 1M, min 1M, dan min 1M. Sedangkan Q2 itu besarnya adalah min 2 milikolom yang titiknya itu berada di 1M, 1M, dan juga 1M. Seperti itu. Nah, kita disuruh menentukan besar dan arah medan listrik di titik P, jadi kayak EP. Jadi kalau misalkan kita gambar nih, kalau misalkan kita gambar yang penting kayak gini. Ini ada X, Y, Z lah. Ini kita X, Y, Z. Misalkan min 1, min 1, min 1 kan berada di titik sini ya, sekitar sini. Terus untuk yang 111 berarti ada di titik yang sini. Misal kalau 352 itu berada di titik inilah misal. Jadi kayak kita disuruh menentukan kayak ini berapa yang dipengaruhi oleh ini. Sama sih kayak yang segitiga tadi sebenarnya. Cuman ini kita disuruh menentukan medannya. Kalau medan listrik kan tadi rumusnya adalah kaki per RP kuadrat kali, nah ini ada R satuannya. Jadi kita tinggal substitusikan aja nilainya berapa, kan udah diketahui.
Jadi K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, ya ini untuk RT1, yaitu medan yang disebabkan oleh adanya muatan 1, di mana Q-nya adalah 5 kali 10 pangkat 3. Untuk jaraknya berarti kan ini ya, berarti kan 3 dikurangi min 1, berarti kan 3 tambah 1, terus 5 tambah 1, plus 2 tambah 1 searah IJK. Nah, untuk dibagi sama, yaitu 3/1 kuadrat ditambah 5/1 kuadrat plus 2/1 kuadrat 3/2. Nanti didapatkan hasilnya adalah ini 94,46 kali 10 pangkat 3 kali 4 Newton kolom I plus 6 Newton kolom J dan 3 Newton kolom K. Gitu juga untuk yang EP2, nanti didapatkan hasil segini, negatif 187,36 kali 10 pangkat 3, 2 Newton kolom I plus 4 Newton kolom J plus 1 Newton kolom K. Nanti EP itu kan merupakan resultannya ya, berarti EP1 tambah EP2, ya udah ini hasilnya dijumlahkan. Nah, untuk menentukan, ini kan udah merepresentasikan dia besar dan arahnya medan listrik yang berada pada titik P. Nah, kalau misalkan kita pengen cari tahu nih, sebenarnya berapa sih besarnya EP-nya, ya udah kita tinggal pakai ini 10 pangkat 3 kali resultan dari ini, IJK-nya dikuadratkan. Nanti didapatkan hasil 0,21 kali 10 pangkat 6 Newton kolom. Nah, ini adalah sudut-sudutnya yang bekerja, yaitu misalnya EPX nih, berarti EPX per EP berapa, nanti di tangan kospan hasilnya adalah 89,1. Terus begitu juga yang kos B, yaitu EPG per EP, nanti di tangan kospan jadi 19,5. Begitu juga yang kos gamma, nanti di artes tang kan jadi didapatkan hasil 62,6 derajat. Nah, dari hasil ini, dari pembahasan ini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mau didiskusikan? Atau mungkin kalian punya cara lain? Gimana, ada yang mau didiskusikan atau bingung? Sudah cukup jelas, Mbak. Oke, kita lanjut soal selanjutnya aja. Nah, ini soal nomor 5. Jadi, sebuah elektron ini ditembakkan dengan kecepatan awal 5 kali 10 pangkat Newton meter per second. Dengan sudut elevasinya adalah 53 derajat dari tepi kiri pelat. Nah, jika diketahui bahwa koordinat dan distribusi antara kedua pelat medannya adalah 2000 Newton per meter dengan arah vertikal ke atas, berarti dia ke atas ini. Jarak sisa adalah D sama dengan 1 cm dan panjang pelat adalah 10 cm. Yang ditanya adalah apakah ya elektron itu akan menumbuk pelat atas, dan jika iya, di mana elektron itu menumbuk pelat atas. Untuk gambarnya kayaknya ada di buku Fiskas ya. Nah, coba kalian kerjakan dulu, nanti kita bahas bareng.
Gimana, ada yang mau coba jawab nggak? Oke, mungkin ada yang tahu nggak apa yang harus kita cari tahu terlebih dahulu? Oke, kita bahas aja ya. Nah ini, jadi kan gambarnya kurang lebih kayak gini kan. Nah, kita tahu bahwa rumus medan listrik itu kan sama dengan F per Q, ya kan. Nah, Q ini kita pakai muatan elektron. Berarti kan kalau misalkan kita cari gayanya, berarti kan F sama dengan E kali Q kali E kan, di mana Q ini merupakan muatan elektron. Nah, muatan elektron sendiri kan besarnya min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kan. Nah, jadi nanti didapatkan bahwa gaya yang bekerja itu adalah 3,2 kali 10 pangkat 16 Newton searah semu J. Nah, kenapa dia searah semu J? Karena kan dia arahnya ke atas ya. Medan listriknya ini kan arahnya ke atas. Nah, kita ingat nih kalau misalkan ada hitung-hitung dua ya, bahwa F itu sama dengan M kali A. Nah, kita cari dulu nih kecepatannya berapa, percepatannya berapa. Nah, berarti kan F dibagi M. Nah, F-nya kita udah tahu. M-nya kita pakai apa ya? M-nya kita pakai massa elektron sebesar 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Nanti didapatkan bahwa hasilnya adalah 0,3 kali 10 pangkat 15 meter per second kuadrat min J. Nah, karena kecepatan elektron yang berkecepatan ini tidak garis, maka elektron ini bergerak seperti parabola. Nah, kayak di fisika dasar 1 ya, kalau kayak gini tuh kayak kemungkinan besarnya ya emang kayaknya bergerak separabola. Nah, kita cari tahu nih besarnya delta Y, ya kan. Kalau di parabola itu kan ada VY sama dengan V0 Y plus 2AT, 2AH gitu kan ya, atau 2S. Nah, ketika di gerak parabola itu kan ketika dia mencapai titik tertinggi itu kan berarti bahwa V-nya atau kecepatan di titik V-nya ini merupakan 0 ya kan. Udah kita masukkan aja bahwa V kuadratnya adalah 0. V0Y-nya itu merupakan kecepatan awal. Kecepatan awalnya kan dia ditembakkan dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 6 ya kan. Karena dia ada pengaruh sudut, maka kita masukkan sudutnya. Kalau VY itu kan sini ya, berarti dia pakai yang sin, bukan pakai yang cos. Pakai sin 53 derajat tambah 2 kali A. A-nya kan diketahui kita substitusi, kita cari delta Y-nya. Ya kan? Nah, nanti diketahui bahwa delta Y-nya adalah 1,143 cm. Berarti menunjukkan kan bahwa elektron ini menumbuk ke atas, ya kan? Karena Y-max-nya itu lebih besar daripada 1 cm. Otomatis dia ya menumbuk ke plat atas ini kan. Nah, yang B tadi kan wilayah di mana elektron menumbuk ke atas, ya kan? Ya berarti kan elektron itu menumbuk di sekitaran sini kan. Misalkan kita anggaplah ini adalah titik P, ya kan? Kalau rumusnya sama sih gerak parabola,
itu kan kita pakai YP min YA, ini kan merupakan kayak selisih delta Y-nya gitu ya, sama dengan P0Y dikalikan dengan waktu ditambah setengah AT kuadrat, ya kan. Nah, yaudah kita substitusikan aja nilainya, kita cari P-nya dulu. P-nya berapa, nanti kita bisa pakai rumus ABC yang di matematika pas SMA. Nanti didapatkan bahwa nilai T-nya itu adalah 2,86 kali 10 pangkat 3. Nah, rumusnya jarak itu kan sama dengan P dikalikan dengan T ya. Maka P-nya kita tahu berapa dan P-nya adalah kalikan dengan ini, maka didapatkan nilai 8,56 mm gitu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dari pembahasan soal ini? Atau udah cukup jelas? Mbak, permisi Mbak. Iya. Aku mau nanya, itu YP sama min YA itu apa ya Mbak? Terus kenapa 0? Nah, YP min YA. Jadi YP min YA itu merupakan D. Nih, dia bukan 0 ya, tapi 0,01. Kan jaraknya ini 1 cm. Kalau dalam meter kan berarti dia 0,01 kan. Gitu. Jadi kayak ketinggiannya ini sih jaraknya H. Itu apakah menjawab? Oh iya, benar Mbak. 0,01. Saya salah lihat. Terima kasih Mbak. Izin bertanya Mbak. Iya, silakan. Itu kan elektronnya menumbuk ke atas, terus dia elektronnya menumbuk ke atas karena dia lebih dari ukuran si pelatnya gitu. Berarti si elektron itu apakah lewat dari pelatnya atau dia kayak mantul lagi gitu Mbak dari pelatnya? Nah, dia akan mantul lagi karena kan dia di sini kan ada semacam kayak penghalangnya gitu kan, ada pelatnya. Jadi kalau misalkan dia mantul, ya dia kalau misalkan dia menumbuk, dia akan mantul gitu. Berarti posisi si X-nya juga kayak di bawahnya si pelat yang atas itu dong Mbak? Iya. Oh, oke. Makasih Mbak. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang mau didiskusikan lagi? Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau didiskusikan, lanjut aja ya soal selanjutnya. Ini ada soal nomor 7, yaitu sebuah kawat lurus yang panjangnya 3 meter berada dalam posisi vertikal. Kawat tersebut bermuatan listrik, persatuan panjangnya adalah 5 kali 10 pangkat min 9 kolom per meter. Kita disuruh mencari muatan kawatnya berapa. Terus yang B, berapa besar dan kemana arah medan listrik di sebuah titik 4 meter di kanan ujung atas kawat tersebut. Dan yang C, berapa besar dan kemana arah medan listrik di titik yang sama bila ujung bawah kawat berada di titik tak berhingga. Nah, coba kalian kerjain dulu ya. Ya, satu-satu lah, siapa yang A, siapa yang B, siapa yang C.